Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Den TV. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas 9 tanaman dalam Al-Quran yang membawa rezeki atau keberuntungan menurut Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menciptakan karena sia-sia. Setiap yang diciptakan memiliki arti hidup masing-masing. Al-Quran sebagai pedoman hidup umat muslim mencantumkan beberapa tanaman yang memiliki banyak manfaat bagi manusia. Dan ini dibenarkan oleh penelitian modern bahwa tanaman-tanaman yang disebutkan di dalam Al-Quran memang benar kaya akan manfaat. Maka tak jarang tanaman-tanaman tersebut dijadikan komoditas jual beli untuk mendapatkan kekayaan. Dan berikut adalah tanaman yang membawa kekayaan menurut Islam. Yang pertama adalah buah tin. Demi buah tin dan buah zaitun. Al-Quran Surat Tin ayat 1. Buah tin adalah tanaman yang istimewa yang disebutkan khusus di dalam Al-Quran. Buah tin merupakan tanaman yang populer di dunia karena manfaatnya bagi kesehatan sangatlah banyak. Oleh sebab itu, bunga ini memiliki popularitas yang tinggi di masyarakat dan sudah banyak juga yang membudidayakan. Tanaman ini untuk dijual, harga jualnya sendiri bukan main, termasuk memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Yang kedua adalah buah zaitun. Selain buah tin, buah zaitun juga merupakan tanaman pembawa kekayaan yang juga disebutkan berulang kali di dalam Al-Quran. Manfaat buah zaitun sudah tidak dapat diragukan lagi karena berabad-abad telah dikenal sebagai tanaman yang membawa banyak manfaat. Bahkan buah zaitun dikenal sebagai tanaman yang bisa mencegah kanker dan juga penuaan dini. Inilah yang menjadikan buah zaitun sebagai komoditas jual beli yang besar, baik harga bibit, buah, hingga olahannya memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Ketiga, kurma. Tanaman buah kurma memiliki sejarah yang panjang dalam sejarah Islam dan buahnya terkenal sebagai santapan di bulan Ramadan. Kurma banyak dibudidayakan di Timur Tengah dan banyak juga jenis kurma yang diekspor ke Indonesia untuk memenuhi kebutuhan di bulan Ramadan. Sebenarnya, tanaman kurma sudah banyak dibudidayakan di Indonesia dan benar-benar bisa tumbuh. Sayangnya kurma yang ditanam di Indonesia tidak berbuah sebanyak yang ditanam di daerah Timur Tengah. 4. Anggur. Tanaman anggur banyak dikisahkan dalam beberapa surat di Al-Quran. Buah anggur diriwayatkan sebagai buah yang disukai oleh Rasulullah karena memberikan banyak manfaat bagi kesehatan. Di antara manfaat itu adalah menyehatkan jantung, menjaga kesehatan mata, mengurangi resiko kanker, sampai dengan menjaga kesehatan otak. Buah anggur memiliki peminat yang sangatlah banyak. Jenis buah anggur pun juga banyak. Beberapa jenis buah anggur yang dijual di pasaran bahkan memiliki harga jual yang tinggi. Yang kelima adalah pisang. Siapa yang tak suka dengan buah pisang, baik dimakan atau untuk menjadi olahan? Peminat buah pisang sangat tinggi. Bukan hanya pisangnya saja yang memiliki nilai jual. Jantung pisang dan daunnya juga memiliki nilai jual. Pisang, menurut penelitian, adalah sumber energi yang hampir sempurna karena mengandung 6 nutrisi, yaitu air, gula, vitamin, protein, lemak, dan juga mineral. Selain itu, pisang juga disebut sebagai tanaman pembawa hoki karena banyak memiliki manfaat yang bisa diperoleh dari tanaman ini. Yang keenam adalah buah delima. Buah delima juga menjadi salah satu tanaman pembawa berkah yang disebutkan di dalam Al-Quran karena memiliki manfaat yang kaya. Manfaat buah delima sangat bagus baik untuk kesehatan maupun kecantikan tubuh. Di pasaran, buah dari tanaman delima memiliki peminat yang tinggi. Rentang harganya pun bervariasi dari mulai puluhan ribu hingga ratusan ribu rupiah. 7. Bawang merah dan bawang putih. Kedua bumbu dapur ini harganya suka naik turun. Sekalinya naik pasti tinggi.
Manfaat dari kedua bumbu dapur ini sangatlah banyak dan menjadikan bumbu wajib dalam masakan tertentu. Maka dari itu, budidaya bawang tidak pernah ada matinya karena kebutuhan masyarakat akan bawang juga sangat tinggi. 8. Bidara. Pohon bidara merupakan salah satu tumbuhan yang juga disebutkan di dalam Al-Quran, tepatnya pada surat Al-Waqiah ayat 28. Tumbuhan ini sering tumbuh daunnya untuk digunakan sebagai obat herbal yang dinilai ampuh mengatasi berbagai jenis gangguan kesehatan. Bahkan, daun bidara sendiri dinilai bisa mengeringkan luka diabetes, mempercepat penyembuhan luka, meredakan wasir, meredakan gangguan lambung, sampai dengan mengobati keputihan. 9. Kacang adas. Selain dikenal sebagai olahan khas Tanah Suci, ternyata kacang adas juga disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 61 sebagai tanaman pembawa keberuntungan. Jenis kacang ini ternyata juga memiliki sejarah yang panjang dalam agama Islam yang disebut-sebut merupakan makanan yang dibenci kaum Yahudi. Terlepas dari hal itu, ternyata kacang adas merupakan salah satu jenis kacang-kacangan yang memberikan banyak manfaat untuk kesehatan. Al-Quran sebagai pedoman umat muslim memberikan banyak pengetahuan bagi manusia. Al-Quran selalu menjadi sumber inspirasi, pengetahuan, dan hukum bagi umat Islam. Salah satu pengetahuan yang tercantum di dalam Al-Quran adalah jenis buah-buahan yang baik. Buah-buahan merupakan salah satu makanan yang sehat dan kaya akan serat serta vitamin bagi manusia. Di dalam ajaran Al-Quran, Islam tidak melarang seseorang untuk menjadi kaya, asalkan memperoleh dengan cara yang halal. Lantaran manfaat yang besar terdapat pada tanaman dan buah-buahan dalam kehidupan manusia, maka tanaman dan buah-buahan tersebut banyak diperjualbelikan dan menjadikan mereka kaya raya. Banyak orang Islam yang menanam tanaman tersebut, bahkan mereka menjadi kaya raya. Dan inilah 9 tanaman dan buah-buahan dalam Al-Quran yang pada saat ini menjadikan mereka menekuni, membudidayakan 9 tanaman tersebut. Seperti buah tin, buah zaitun, kurma, anggur, pisang, delima, bawang merah dan bawang putih, daun bidara, serta kacang adas. Banyak di antara tanaman tersebut tumbuh di Indonesia, bukan hanya di Timur Tengah. Maka menjadi kesempatan bagi kita untuk mengais rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga video ini bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.